Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih yang sudah hadir dalam acara webinar Forum Excellent BUMN Asik yang ke-9. Tidak terasa kita sudah hampir di akhir festival WFA. Di sini sudah di sesi ke-9. Dan kembali lagi bersama saya, Ditya Dananjaya dari tim Sekretariat Forum Excellent BUMN yang akan memandu Bapak Ibu sekalian dalam acara webinar pada siang hari ini. Sebelumnya saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk acara pada siang hari ini akan dibawakan materinya langsung dari Bapak Erman Firdaus. Beliau dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang atau PIHC Group, dan juga beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan Improving Leadership Skill for Team Leader KPKU BUMN atau Business Excellence. Beliau juga salah satu pernah menjadi leader pada saat asesmen KPKU BUMN tahun 2019 lalu, dan juga pastinya beliau sudah memiliki pengalaman yang sangat banyak. Untuk acara siang hari ini akan dipandu oleh moderator kita yang dari PT Kimia Farma Tbk, yaitu Ibu Foni Yulina. Beliau juga sudah pernah menjadi moderator di sesi-sesi sebelumnya. Dan untuk selanjutnya, kepada Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan peraturan atau tata tertib pada webinar siang hari ini, alangkah baiknya acara pada siang hari ini didahului dengan membaca doa terlebih dahulu. Untuk itu kepada Bapak Ibu sekalian, mohon membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, mohon menampilkan jempolnya untuk memastikan jaringannya stabil atau aman. Ya, baik. Terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan membacakan beberapa peraturan atau tata tertib dari webinar siang hari ini. Mungkin ada peserta yang baru join kali ini. Di sini untuk nama, mohon kepada Bapak Ibu sekalian menggunakan nama lengkap di aplikasi Zoom ini, dan juga untuk kepada para peserta untuk menonaktifkan atau mute audio agar berjalan dengan lancar. Dan juga untuk link evaluasi akan kami berikan di slide selanjutnya sebagai feedback kami. Dan juga untuk materi pembicaraan dapat Bapak Ibu sekalian download di dalam link yang akan tertera di slide selanjutnya, atau kami infokan melalui kolom chat. Untuk pertanyaan akan kami infokan untuk pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian, jika ingin menanya dapat melalui kolom chat, dan mohon untuk menyertakan nama lengkap dan juga asal perusahaan atau BUMN yang nantinya akan diseleksi oleh moderator untuk dibacakan kepada pembicara. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, mohon untuk tidak menyebarkan link atau ID dan password Zoom meeting yang sedang berlangsung untuk memastikan keamanan atau security dari webinar siang hari ini. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian yang sedang menjalani ibadah puasa, selamat menunaikan. Semoga amal ibadah puasa Bapak Ibu sekalian dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Halo. Mana Mbak? Beres. Sudah beres. Baik, untuk selanjutnya di sini saya memiliki beberapa informasi terkait dengan link. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian dapat mendownload link materi pembicara di link tersebut. Dan juga untuk link survei kami, di sini kami sedang menjalani beberapa survei. Yang pertama, Business Excellence Expert Mapping Survey. Bapak Ibu sekalian mohon dapat menyediakan waktunya untuk mengisi link tersebut. Dan juga di sini ada link evaluasi pembicara, dan juga untuk link evaluasi Forum Excellent BUMN sebagai evaluasi kami. Dan juga sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, acara ini akan didahului dengan sambutan dari pengurus inti Forum Excellent BUMN kepada Bapak Gaguk Yudiarinto selaku Wakil Sekretaris Umum. Kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Adit. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak. Baik. Ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, kalau di Bintaro ini lagi mendung, baru jadi udaranya sangat enak.
Semoga di tempat Bapak Ibu juga demikian. Kita pada siang hari ini ketemu lagi di acara webinar FIP Asyik atau WFA yang sesi ke-9. Di mana Minta tolong masih bisa ya. Suara ini nggak keluar. Oleh saudara kita, asesor, lead asesor, Bapak R. Posisinya sekarang masih di Palembang ya, di PT Pupuk Palembang, Pupuk Indonesia Holding Company Group, yang akan membawakan tentang bagaimana kita akan bisa meningkatkan keterampilan kepemimpinan kita, terutama dalam hal ini Pak Herman akan fokus pada para champion, tim leader yang terlibat di dalam penerapan bisnis excellence di perusahaan. Sesi ini tidak identitasnya enggak ya? bagi kita semua untuk belajar satu sama lain best practice yang mungkin terjadi dilakukan di satu tempat yang mungkin bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan kita di dalam meningkatkan kepemimpinan kita di dalam penerapan bisnis excellence di perusahaan. Dan tema ini sangat kontekstual dengan situasi. Karena dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus sebagai pemimpin, itu harus memiliki daya kritis, daya inovasi yang dituntut lebih meningkat. Karena situasinya tidak normal, gitu ya. Mungkin periode pandemi ini secara resmi, kalau di Jakarta, Jabodetabek, itu sudah masuk ke minggu ke-5 atau ke-6 ini ya. Dan dari perusahaan saya bekerja atau kita di PSBB, Jakarta akan melaksanakan hingga Mei tanggal 22 kalau tidak salah. Jadi total waktu bisa 3 bulanan situasi tidak normal ini. Beberapa sudah mulai terasa dampaknya dan recovery periodnya itu mungkin juga memerlukan waktu gitu ya. Maka siapapun kita yang bertanggung jawab pada sebagai champion pada sebuah kategori, kepemimpinan kita sangat diuji untuk mensupport perusahaan mengatasi situasi yang luar biasa penuh tantangan ini. Jadi saya pikir itu kita harapkan Bapak Ibu stay tune gitu ya. Siapkan kopi, siapkan snack. Ini puasa, belum berbuka. Jadi siapkan catatan ya supaya nanti siap menanyakan dan diskusi yang sangat bermakna begitu. Yang kedua, Bapak Ibu, kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu untuk tetap memompa semangat belajarnya, silaturahminya sehingga kita bisa berjumpa pada kesempatan siang ini. Tapi juga alangkah baiknya Bapak Ibu menyempatkan mengunjungi situs FEB, media sosial FEB, baik di Instagram maupun di Facebook, karena di sana kita juga bisa mendengarkan kembali atau di YouTube, mendengarkan kembali, memutar kembali rekaman pembelajaran kita. Jadi mungkin ada faktor mungkin lupa atau perlu refresh, kita bisa berkunjung ke sana. Nanti Mas Adit secara detail akan menyampaikan itu. Saya pikir itu tidak berpanjang kata. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Herman, Mas Herman, dan Ibu Foni selaku MC, selaku moderator untuk dedikasi pikiran, tenaga, waktu untuk kita semuanya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberi limpahan berkat, kesehatan, dan rezeki kepada kita semua yang telah mendedikasikan waktu untuk semua kebaikan ini. Kira-kira itu atas nama pengurus, saya mengucapkan sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Adit sebagai host. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bapak Gaguk Yudarinto atas sambutan dan telah membuka acara pada siang hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan CV dari moderator yang akan memandu acara pada siang hari ini, yaitu Ibu Foni Yulina. Beliau merupakan pensiunan dari PT Kimia Farma Tbk, dan juga beliau lulusan S2
program S2 bidang SDM atau Sekolah Tinggi Manajemen Labora, dan juga memiliki beberapa pengalaman pekerjaan. Yang pertama internal auditor, dan selanjutnya accounting manufacture, dan juga compliance and risk management, dan juga beliau memiliki beberapa pengalaman mengajar, yaitu menjadi tim pengajar Forum Excellent BUMN atau KPKU, dan juga beliau pernah mengajar sebagai tim pengajar internal di PT Kimia Farma atau corporate trainer, dan juga beliau memiliki beberapa sertifikat, yaitu beliau pernah mengikuti pelatihan APC atau Assessor Preparation Course dari kami, Forum Excellent BUMN, dan juga beliau memiliki sertifikasi training KPKU, interpretasi Forum Excellent BUMN, dan juga training KPKU Forum Excellent BUMN, seperti training-training yang sudah dilalui oleh Forum Excellent BUMN. Dan juga yang terakhir, beliau juga pernah memiliki sertifikasi Integrated Risk Management dan PPM. Dan yang pastinya beliau memiliki banyak sekali pengalamannya, dan juga beliau merupakan salah satu moderator yang pernah menjadi moderator pada webinar-webinar FEB sebelumnya. Kepada kepada Ibu Foni Yulina, waktu dan tempat kami persilakan. Oke. Terima kasih Mas Adit. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, salam excellent. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tepat di bulan suci Ramadan bagi kaum muslim menjalankan ibadah saum. Selamat menjalankan ibadah saum di tengah kesibukan work from home tentunya. Dan ini hari ke-6 kita menjalankan ibadah saum ya Bapak Ibu sekalian. Harapan saya dan kami semua Bapak Ibu sekalian tidak semangatnya tidak surut untuk tetap mengikuti program-program WFA yang disiapkan oleh teman-teman dari Forum Excellent BUMN. Pada sesi WFA sesi ke-9 kali ini, saya Foni Yulina kembali diberikan kepercayaan oleh Forum Excellent BUMN untuk memandu Sobat-Sobat Excellent pada WFA sesi ke-9. Terima kasih atas kehadiran Sobat Excellent, Bapak Ibu sekalian. Pada siang hari ini hadir di webinar kali ini dengan topik yang pastinya sangat menarik, tidak kalah menarik untuk kita simak. Berdasarkan data registrasi dari sekretariat untuk WFA sesi ke-9 ini terdaftar sekitar 92 orang. Terima kasih untuk segala perhatiannya. Dan pemerhati atau partisipan ini yang pada hari ini hadir berasal dari berbagai kalangan, yaitu dari lembaga atau institusi BUMN dan anak perusahaan BUMN, ada juga dari organisasi profesional, lalu dari badan usaha milik swasta, family business juga ada, lalu dari yayasan dan dari dana pensiun. Dari posisi dan level partisipan, itu Bapak Ibu yang hadir hari ini terdiri dari para CEO, top management, profesional, para asesor, dan partisipan dari Business Excellence. Seperti kita ketahui bahwa program ini memang diinisiasi oleh FEB di tengah situasi COVID-19, di mana FEB menyajikan beberapa agenda selain WFA, ada juga leader dialog dan Business Excellence Virtual Cafe yang pastinya selalu kita tunggu-tunggu untuk kita ikuti karena memang sangat bermanfaat untuk bisa kita implementasikan di tempat kerja masing-masing. Selain itu, dalam mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh FEB, kita semua pasti akan mendapatkan manfaat. Selain juga kita menambah wawasan dalam hal best practice, juga kita bisa sharing dan berkenalan dengan teman-teman dari berbagai kalangan, karena bukan hanya para asesor saja yang butuh ilmu tentang business excellence, tapi teman-teman dari bidang lain dan dari perusahaan lain pasti sangat membutuhkan ilmu ini. Di sepanjang sesi nanti, tim FEB akan menginformasikan link evaluasi kegiatan WFA dan mohon
Bapak Ibu sebagai partisipan untuk bisa mengisi link yang untuk bahan evaluasi untuk perbaikan FEB nanti. Oke, saya akan sampaikan bahwa narasumber akan memaparkan presentasinya nanti dalam waktu 20 menit. Ya, 20 menit. Sobat Excellent nanti diharapkan tidak menyela tapi mengikuti secara aktif. Nanti moderator akan mengingatkan narasumber bahwa waktu katakanlah misalnya 5 menit lagi seperti itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti apabila ingin bertanya ada kolom chat di situ, silahkan nanti disampaikan pertanyaannya dengan menyampaikan dan menuliskan nama serta dari mana asalnya, dari mana institusinya. Narasumber kali ini kita lihat dari kurikulum vitae-nya Bapak Erman Firdaus. Bapak Erman Firdaus berasal dari PT Pupuk Sriwijaya Palembang. Beliau dilahirkan di Palembang pada tanggal 18 Oktober tahun 1964. Beliau saat ini juga tinggal di Palembang. Dan posisi saat ini beliau sebagai staf utama Direktur SDM dan Umum di PT Pupuk Sriwijaya Palembang, juga sebagai Dewan Pengawas pada Yayasan Sosial Pendidikan PUSI. Beliau berlatar belakang pendidikan Master of Science tentang Strategic Quality Management dari University of Portsmouth, United Kingdom. Beliau memiliki sertifikasi karena Pak Erman ini kalau saya lihat luar biasa sekali terkait dengan keilmuannya. Beliau memiliki sertifikasi bidang HR, diantaranya sebagai memiliki CHRM, Certified HR Manager, American Certification Institute. Lalu beliau pun memiliki sertifikasi tentang manajemen risiko, Certified Risk Management Professional. Beliau pun sebagai asesor memiliki sertifikasi dari asesor dari KPKU, dari FEB tentang KPKU BUMN, dan juga sertifikasi dari ICAF, Certified Examiner BA. Lalu ternyata beliau pun sebagai coach memiliki sertifikasi Corporate Coach dari LUP. Lalu beliau pun memiliki sertifikasi yang tidak kalah penting dan sangat sulit. Tidak semua orang bisa mempunyai sertifikasi ini, Certified Pension Fund Management dari LPI. Beliau memiliki pengalaman sebagai lead evaluator KPKU BUMN sampai dengan saat ini dan pernah sebagai lead examiner ICAF pada tahun 2009 sampai dengan 2012, dan saat ini beliau juga sebagai dosen tidak tetap program S1 dan S2 di berbagai universitas swasta di Palembang. Beliau pun sebagai narasumber KPKU BUMN dan international speaker di Singapura. Narasumber juga sebagai narasumber di HR Management di berbagai instansi. Lalu beliau pun mempunyai award yang tidak kalah menarik dari SWLM UI, yaitu tentang HR Excellence Award di tahun 2016 dan 2018. Luar biasa sekali. Dan dia pernah mendapatkan beasiswa dari PT Pupuk Sriwijaya pada tahun 2000. Jadi memang tidak kita ragukan lagi kehandalan beliau terkait dengan keilmuannya di bidang HR atau Human Resource. Baik, kalau Bapak Ibu atau Sobat Excellence mungkin pernah mendengar quote tentang leadership atau tentang leader, ada quote yang cukup baik dari John Maxwell. Saya pernah dapat ini, jadi saya tulis karena cukup bagus quote-nya tentang leader. Jadi kata dia, a leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. Nah, dari quote tersebut jelas bahwa keberhasilan sebuah tim itu adalah dalam mencapai tujuannya berasal dari peran seorang leader sebagai role model. Tapi saya di sesi ini tidak akan membahas tentang quote itu.
justru kita akan menggali keilmuan, kita akan menggali sampai sedalam-dalamnya tentang apakah itu leadership, seperti yang tadi Pak Gaguk sampaikan, kemampuan tim leader dalam KPKU, implementasi KPKU, agar pelaksanaan asesmen itu bisa berhasil, agar mendapatkan hasil feedback report yang baik, itu seperti apa. Di sini sudah disampaikan tadi CV dari Pak Herman Fidiaus seperti apa. Kita semua penasaran seperti apa isi presentasi dari Pak Herman tanpa berpanjang lebar. Mari kita simak apa yang akan disampaikan oleh narasumber. Waktunya 20 menit, Pak Herman, silahkan. Pak Herman, suaranya masih... Oke ya. Ya. Oke Bu Poni, suara saya ya. Oke, sudah Pak. Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama itu marilah kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk menjalani ibadah puasa. Dan bagi yang berpuasa, selamat berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lupa saya mengucapkan kepada Forum Excellent BUMN yang telah memberikan jalan kepada saya untuk menjadi narasumber. Yang ketiga, juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta di mana telah meluangkan waktunya yang sangat berharga ini untuk ikut di dalam program webinar ini. Selanjutnya juga saya mengucapkan terima kasih ke berbagai pihak yang telah memfasilitasi sehingga terlaksananya webinar Forum Excellent BUMN ini. Baik Bapak Ibu dan sekalian, topik yang saya angkat pada siang ini adalah improving leadership skill. Jadi peningkatan skill leadership. Nah, ini sasaran utama yang saya tuju adalah tim leader KPKU BUMN atau Business Exceller. Nah, namun demikian, sasaran lainnya itu tidak hanya kepada tim leader Business Exceller, juga kepada siapapun kita yang belum menjadi leader, itu ingin menjadi leader. Kemudian sasaran berikutnya adalah siapapun yang merasa leader, tapi merasakan ada sesuatu di dalam dirinya yang perlu ditingkatkan lagi mengenai kapabilitas dia terkait leadership skill. Nah, inilah sasaran utama yang saya tuju di forum ini. Jadi tidak hanya kepada tim leader KPKU. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang ini saya akan mengangkat tim leadership skill. Itu saya melihat yang pertama itu dari NIST, National Institute of Standardization and Technology. Nah, saya mempunyai pengalaman Bapak Ibu sekalian, yaitu journey saya sebagai tim leader tahun 2009 sampai saat ini, itu saya melihat bahwasanya yang dibutuhkan seorang leader, tim leader itu adalah yang pertama technical kompetensi. Ya. Yang kedua itu soft kompetensi, utamanya leadership skill. Nah, kalau kita bicara technical kompetensi Bapak Ibu sekalian, itu otomatis terkait interpretasi KPKU, APC asesor, pengalaman pendidikan kita. Nah, itu tidak saya diskusikan di sini. Tapi saya membuat note di sini mengenai technical kompetensi. Bahwasanya kebutuhan untuk sebagai leader itu butuh technical kompetensi itu lebih kurang 70%. Nah, dan ini kalau dia menjadi leader, technical kompetensi ini seyogyanya sudah embedded di dalam dirinya. Jadi sudah selesai bicara technical kompetensi. Itu yang menjadi catatan penting di sini. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah
leadership skill, soft kompetensi leadership skill. Ini 30% kebutuhannya. Namun 30% kebutuhan ini itu impact keberhasilan untuk suatu tim itu 70%. Jadi kebalikannya. Kalau tadi 70% itu dia impact-nya 30%. Nah, yang saya amati Bapak Ibu sekalian, tim leader KPKU atau business excellence itu ada yang memang sudah mumpuni terkait leadership skill-nya. Tapi ada beberapa atau sebagian itu ada yang kurang mampu memfasilitasi member karena kebutuhan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman yang jauh ke depan. Ada juga yang kurang mampu mengkoordinasikan tim apabila terjadi perubahan-perubahan di lapangan. Kurang mampu juga menetapkan target kapan penyelesaian ODA, komen-komen, EBR, kemudian memberdayakan members juga kurang. Termasuk mengelola keberagaman member, itu kurang sekali. Apalagi memahami budaya perilaku member. Nah, ini kelemahan-kelemahan, ada 6 aspek kelemahan yang saya lihat di sini. Nah, selanjutnya, bagaimana mengatasi kelemahan itu? Saya mengangkat dari National Institute Standard and Technology. Itu mengatakan bahwasanya sebagai tim leader itu punya 3 responsibility yang utama. Apa saja? Yang pertama, managing your team. Yang kedua, coaching members. Yang ketiga, serving as a role model for desired behavior. Nah, 3 aspek ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, managing your team. Nah, agar tim leader bisa membawa timnya efektif di dalam suatu kegiatan ataupun di dalam konsep ini dia melakukan asesmen itu dengan efektif, itu menurut saya tim leader must have leadership skill. Apa saja itu? Nah, yang pertama, visionary leadership. Kemampuan memfasilitasi member untuk mengembangkan pemikiran yang jauh ke depan. Yang kedua, change leadership. Mampu membangun strategi agar perubahan dapat diterima dan mengembangkan iklim kerja yang kondusif sehingga siap untuk menghadapi berbagai perubahan. Kemudian yang ketiga, job motivation. Mampu menetapkan standar yang tinggi untuk pencapaian diri dan kelompok. Kemudian selanjutnya empowering. Tim leader mampu memberdayakan member melalui pemberian wewenang yang lebih besar sehingga member merasa lebih mampu dan termotivasi. Selanjutnya managing diversity. Tim leader mampu mempertahankan efektivitas kerja dalam menghadapi berbagai tipe level baik member, FEB ataupun aplika. Dan yang keenam, intercultural empathy, di mana tim leader seyogyanya mampu mempertimbangkan perasaan dan kebutuhan member. Nah, referensi yang saya angkat di sini itu sumbernya adalah Kamus Kompetensi Kementerian BUMN. Jadi ini global kompetensinya Kementerian BUMN untuk 6 aspek ini. Nah, kenapa itu saya angkat? Alasannya adalah sebagai berikut. Ya. Kita tim leader KPKU itu aplikan kita adalah BOD-1 sama BOD BUMN. Nah, artinya menurut saya kemampuan tim leader itu seyogyanya minimal sama dengan BOD dan BOD-1 BUMN. Kalau tidak, saya tidak habis pikir nanti bagaimana kita di sana itu dianggap sebelah mata oleh mereka. Apalagi kita tidak punya kemampuan yang 6 aspek ini. Nah, kemudian untuk 6 aspek ini kita tingkatkan kualitasnya, itu yang ketiga, kita mesti menjadi coach. Ya. Tapi tidak hanya juga menjadi coach, leader itu tidak hanya menjadi coach saja, tapi juga menjadi mentor ya bagi tim kita. Nah, kalau coach itu kita, tim leader itu membantu members untuk memprovokasi, menstimulasi, menginspirasi pemikiran member sehingga mereka itu
punya solusi itu dari mereka sendiri. Artinya solusi itu mereka yang buat. Kita cuma memprovokasi saja. Sementara kalau mentor itu sebaliknya. Solusinya dari kita yang leader. Jadi kita yang memberikan solusi kepada member, kemudian mereka mengikuti apa yang kita solusi dari kita tadi. Nah itu. Jadi bagi kita sebagai tim leader harus tahu suasananya ya, Bapak Ibu ya. Kapan kita sebagai coach dan kapan kita sebagai mentor. Nah ini perlu pemahaman yang penting bagi tim leader supaya kita bisa meningkatkan aspek 6 leadership skill tadi. Nah kemudian yang ketiga, Nis itu juga mengatakan bahwasanya kalau sebagai tim leader harus punya perilaku yang menjadi role model. Kita menjadi contoh untuk lingkungan kita, untuk anggota kita. Ya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita tidak sungkan-sungkan Bapak Ibu, walaupun kita sebagai leader, kita learn from other leaders. Menurut saya juga tidak hanya learn from other leader, tapi juga from siapapun ya. Baik dari member atau siapapun itu anytime kita mesti belajar. Ya. Kemudian, dan tidak lupa, yang kedua itu, every time juga kembangkan skill Anda. Ya. Baik hard kompetensi atau technical kompetensi yang terkait semua keilmuan tadi, juga soft kompetensi itu mesti diasah, di-maintain. Jangan lupa itu. Setiap waktu kita belajar, never to learn to study ya. Jadi nggak ada waktu itu yang tersia-sia untuk juga belajar. Supaya kita bisa memaintain kompetensi-kompetensi yang ada pada kita. Kemudian Bapak Ibu, perilaku yang ketiga itu adalah believe you are leader. Ya. Nah ini sangat penting Bapak Ibu ya. Apabila kita tidak percaya bahwasanya kita tim leader KPKU, pada saat kita ke aplikan, habis kita Bapak Ibu sekalian ya. Nah, bagaimana supaya kita believe you are leader? Di samping kita punya technical kompetensi, itu kita mesti Bapak Ibu ya, kita komunikasi kita itu strong communication, bagus komunikasi kita ya. Kemudian kita believe ya, confident level kita itu tinggi. Kemudian juga kita punya tanggung jawab sebagai leader. Kalau kita ditunjuk sebagai leader itu mesti punya tanggung jawab sebagai leader. Jadi di postur tubuh kita saja itu orang percaya bahwasanya kita leader. Kalau enggak bahaya Bapak Ibu. Kalau kita masuk ke aplikan itu ya sama saja kita memasuki jungle kalau menurut presentasi yang kemarin itu kita memasuki hutan rimba. Tapi kalau kita tidak believe kita itu leader bahaya sekali. Nah selanjutnya take up task. Jadi Bapak Ibu memang kita ya anggota wakil tim leader atau tim leader itu punya job masing-masing. Nah, namun walaupun kita sebagai leader itu jangan sungkan-sungkan untuk apa istilahnya itu ringan tangan ya, give hand ya, give a hand to others, bahwasanya kalau ada sesuatu yang mereka tidak bisa atau berhalangan ya kita jangan sungkan-sungkan untuk melakukan tugas-tugas mereka juga. Itu biasa saja kalau bagi seorang leader ya. Kemudian Bapak Ibu, share your ideas. Nah ini, untuk share your ideas tadi, Bapak Ibu mesti punya kemampuan coach dan mentor. Kenapa? Masalahnya kita mesti memberikan solusi terus kepada member kita. Nah, tapi yang perlu diperhatikan kata saya tadi, kapan kita sebagai leader, sebagai coach, kapan sebagai mentor. Kalau misalnya technical kompetensi anggota kita itu sudah mumpuni, sudah oke banget, ya kita janganlah masih kita sebagai leader itu masih kita berlaku sebagai mentor, jangan. Tapi kita berlaku sebagai coach. Biarkan mereka sendiri yang melaksanakan dengan gaya mereka sendiri dan jalan mereka sendiri. Mereka pasti udah tahu semua itu.
Nah, itu yang kata saya tadi, kapan kita sebagai coach, kapan sebagai mentor. Nah, tapi kalau misalnya mereka memang tidak sedikit pengetahuannya, baik soft kompetensi ataupun technical kompetensi, oke, kita bisa berlaku sebagai mentor. Ini loh solusi. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan Bapak Ibu. Kemudian, listen to others. Ya. Selalu mendengarkan yang lain. Ya. Kita tidak boleh mau-maunya kita untuk ini. Jadi, dan dengan demikian, Bapak Ibu, ya, mereka percaya kepada kita bahwasanya mereka itu yakin mengikuti kita punya manfaat. Ya, bayangkan Bapak Ibu, apabila setelah asesmen KPKU sudah closing meeting, kita mendapat apresiasi dari anggota kita dan mereka mengatakan sangat bermanfaat sekali join dengan kita dan banyak mendapatkan masukan-masukan yang positif tentang KPKU. Nah, itu sangat. Jadi tidak hanya KPU saja, KPKU saja, tapi semua aspek mungkin ya. Nah, kemudian learn how to delegate. Kita mesti belajar terus ya. Kapan kita mendelegasikan? Kapan kita tidak mendelegasikan? Kalau di dalam KPKU ya sesuatu yang tidak bisa didelegasikan yaitu misalnya pada saat opening meeting atau closing meeting itu ya mesti kita yang team leader itu mesti acting di situ. Tapi kalau misalnya pun itu bisa didelegasikan ya kenapa tidak? Jadi jangan tabu untuk mendelegasikan. Kalau kita anggap di tim kita itu kemampuannya sama dengan kita jangan sungkan-sungkan juga seperti itu. Kemudian respect kepada semua. Ya, Bapak Ibu ya, kita harus respect kepada semua, ya. Hormat pada mereka ya. Tapi kalau misalnya pada siapapun kita mesti hormat, ya, merasa respect kepada mereka supaya kita pun itu mereka respect kepada kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait semua ini, ya, memang technical kompetensi yang saya sebutkan di awal tadi itu dibutuhkan leader itu 70% menurut saya. Dan 30% kebutuhannya itu adalah soft kompetensi. Tapi impact-nya kebalikannya Bapak Ibu ya. Kalau soft kompetensi itu 70% impact-nya untuk keberhasilan suatu tim. Ya. Jadi peranan leader itu sangat penting sekali. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya. Kalau kita tidak punya kemampuan visionary leadership ya, kita akan menjadi normatif leader menurut saya ya. Kenapa demikian? Contoh di dalam kegiatan asesmen kita ya, asesmen KPKU itu biasa ya, kita udah ada standar mengenai high level question ya. High level question itu ada bakunya. Nah, bayangkan Bapak Ibu ya, di setiap BUMN itu ada asesor KPKU. Dan mereka paham dan tahu bahwasanya itu ada standar question, high level question. Sehingga yang terjadi adalah kebanyakan itu tim leader itu membacakan normatif sehingga diaplikan itu sudah tahu responnya. Jawabannya udah tahu. Nah, kalau dia punya change leadership ataupun kemampuan 6 aspek tadi ya, itu dia tahu bisa membaca situasi. Oh, ini aplikan ini sepertinya apa yang ditanya udah direspon dengan tepat dan dia tahu dia mengubah high level question-nya sehingga yang terjadi adalah aplikan itu tidak menduga bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang lain di luar konteks itu muncul dan itu relevan dengan kegiatan asesmen itu. Nah, jadi ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian ya. Nah, juga saya kemungkinan saya mengusulkan juga kepada kita semua ya, jangan hanya fokus kepada technical kompetensi. Jadi seorang asesor itu juga mesti punya soft kompetensi ya. Dan ingat bahwasanya soft kompetensi ini
tidak mudah dipelajari Bapak Ibu ya. Kalau bicara technical kompetensi itu easy to learn, ya, mudah dipelajari. Dalam sekejap misalnya, pada saat ini saya tidak tahu mengenai perkembangan KPKU yang update, itu saya bisa belajar dengan mudah. Itu saya cari narasumber, kemudian saya tanya kiri kanan, oh yang update itu seperti ini technical kompetensinya. Tapi kalau soft kompetensi, apalagi di leadership skill, itu tidak mudah membalik telapak tangan Bapak Ibu. Itu harus dilatih, ya, harus dilatih dan kita mesti practice ya untuk yang soft kompetensi. Tanpa dilatih Bapak Ibu, ya, itu tidak akan sulit untuk mempunyai 6 aspek leadership skill tadi. Ya, memang ada, tanpa dilatih pun itu sudah ada, melekat kepada diri kita. Tapi talenta itu tidak muncul pada semua orang, ya. Nah, jadi yang penting itu, kalaupun dia nggak muncul, kita latih Bapak Ibu, ya. Dan ini walaupun sulit, ya, untuk berubah soft kompetensi ini, tapi bisa. Nah, itu yang perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau yang technical kompetensi itu dengan mudah kita bisa pelajari semua itu. Kalau kita kurang pengetahuan ya mudah sekali gitu. Mungkin itu saja Ibu Poni ya, supaya kita lebih banyak tanya jawabnya, dan saya kembalikan ke Ibu Poni sebagai moderator untuk menghandle-nya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erman atas presentasinya pada siang hari ini. Kita berikan jempol untuk Pak Erman presentasinya. Bapak Ibu tadi sudah melihat dan kalau mau dibilang menyimak gitu ya, apa yang disampaikan oleh Pak Erman, bahwa bagaimana ukuran atau keberhasilan seorang pemimpin untuk mencapai tujuan atau hasilnya, yang ternyata menurut beliau dari hasil, pastinya sudah berdasarkan hasil riset dan pengalaman yang lama gitu, ternyata 70% impact atau keberhasilan dari suatu suatu tim itu, dari seorang leadership, adalah dari soft kompetensinya gitu ya. Bisa coba saya akan coba sarikan dari apa yang disampaikan Pak Erman dari awal sampai akhir presentnya tadi, bahwa kita saya mau bilang tim leader gitu ya, terkait tim leader KPKU. Tapi menurut Pak Erman bukan hanya di KPKU saja gitu, dimanapun tim leader itu punya peran yang cukup besar. Nah, kalau saya sarikan di sini, saya coba tadi tulis coret-coret gitu, mohon maaf kalau ada kekurangannya, tapi ini yang saya dapat, bahwa tim leader KPKU atau tim leader itu menghasilkan tim leader yang baik, dibutuhkan pertama kali adalah analisa kelemahan dan kekurangan. Itu yang harus dilakukan. Kalau misalnya pada saat asesmen, ya pada saat asesmen KPKU. Tapi kalau misalnya untuk tim kerja yang lain, tim kerja yang lain. Nah, dari situ kita pisahkan dan kita pilah terkait soft kompetensinya. Dari sisi soft kompetensi dan technical kompetensi. Seorang tim leader, setelah kita dapatkan pemilahan itu, harus melakukan atau memanage tim. Kalau tadi di paparannya Pak Erman disebutkan, tim seorang leader itu harus punya visionary leadership, harus change leadership, dan lain sebagainya gitu ya tadi. Lalu harus memberikan coaching kepada member. Ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah kalau kita memang tidak mempelajari dan tidak tahu ilmunya tentang coaching. Lalu harus menjadi role model, mau mendengar, belajar mendelegasikan tugas. Itu tadi salah satu paparannya. Jadi dari penjelasan tadi, maka kita dapatkan insight-nya dari Pak Erman bahwa leadership itu adalah as a team leader. You are responsible for managing your team, coaching member,
serving as a role model for desired behavior. You have to be a great leader. Jadi itu kata kunci dari paparan Pak Herman dari awal sampai akhir tadi. Luar biasa Pak Herman. Terima kasih untuk insight-nya pada siang hari ini. Saat ini kita coba untuk sesi berikutnya, sesi tanya jawab pastinya. Bapak Ibu sekalian, tadi saya lihat pertanyaannya itu sudah banyak sekali, tapi dari sekian banyak pertanyaan, sebentar. Saya akan ambil sesi yang pertama, itu saya coba ambil pertanyaan tadi, cukup menarik, Pak Herman. Ada pertanyaan, mungkin saya gabung, ada pertanyaan Pak Afrizal, Pak Abdul Halim dengan Ibu Yuni Santoso terkait tim leader. Pertanyaannya, bagaimana mengetahui tim leader yang tidak punya kompetensi leadership? Apa tools yang dipakai untuk mengukur kompetensi soft skill tim leader? Lalu saya sambungkan dengan pertanyaan Pak Halim, bagaimana cara yang efektif agar 70% kebutuhan skill non-soft bisa dipenuhi bagi seorang leader asesor, lead atau lead asesor ya. Lalu pertanyaan Bu Yuni, bagaimana jika kebalikannya gitu? Hard kompetensinya masih kurang gitu karena masih baru. Itu Pak, pertanyaan yang pertama. Monggo silakan Pak. Baik Bu Poni, saya coba jawab pertanyaan ketiga pertanyaan tadi juga dari beberapa penanya, termasuk juga Pak Alim. Yang lainnya saya lupa tadi. Yang pertama itu bagaimana tim leader itu kompetensi leadership-nya diukur. Jadi bagaimana kita mengetahui di level berapa kompetensinya. Nah, kemudian kompetensi leadernya itu kurang, ya. Kompetensi leadernya bagaimana ditingkatkan. Kemudian kalau misalnya tim leadernya itu hard kompetensinya yang oke, kemudian soft kompetensinya tidak oke, bagaimana caranya untuk ditingkatkan? Yang kedua, ketiga pertanyaan ini mungkin agak berdekatan ya. Saya coba yang pertama sekali. Nah, tadi di awal Bapak Ibu sekalian ya, saya ambil dari kamus kompetensi BUMN ya, untuk BOD ya, untuk senior leader. Nah, biasanya Bapak Ibu ya, itu dilakukan oleh asesor kompetensi ya. Dan mereka melakukannya pakai assessment center. Jadi mereka punya assessment center, metode assessment center itu yang bisa melihat, oh kompetensi kita itu di level berapa. Dan itu juga menjadi persyaratan untuk menjadi BOD. Nah, kenapa saya pakai kamus BUMN? Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu sekalian ya, sebagian kita itu masih sebagai pegawai BUMN. Nah, walaupun nanti kita belum saatnya atau sudah saatnya kita menghadapi asesmen itu, kalau ini udah kita latih dari awal, pada saat kita ikut asesmen itu semuanya kita nggak jadi masalah bagi kita. Nah, tapi kalau misalnya itu tidak kita latih dari awal, itu akan sangat sulit sekali kita punya kompetensi yang baik. Nah, bagaimana untuk meningkatkan kompetensinya? Saya mengatakan, ini mesti dilatih, Bapak Ibu. Ya. Saya contoh latihan yang saya lakukan, ya, untuk job motivation. Ya. Kemudian juga pemikiran yang jauh ke depan, change leadership. Saya tahu ini. FEB membuka jalan kepada saya, tawaran itu kan terbuka, Bapak Ibu. Tapi siapa dari kita yang mengambil kesempatan ini untuk pertama kali? Kan sedikit Bapak Ibu ya. Nah, itu yang saya coba lakukan. Kenapa? Itu mengasah hal-hal kompetensi level saya, subkompetensi saya, dan tampil di dalam forum webinar ini itu adalah salah satu praktis saya. Jadi Bapak Ibu ya,
pada saat kita sudah praktis, itu pada saatnya kita di asesmen kompetensi, itu semuanya bisa, oke, kita bisa menunjukkan kepada mereka, ini loh capaian-capaian kita. Kita bisa ini, kita tampil di sini. Nah, jadi semuanya itu bisa dilatih, Bapak Ibu. Jadi ini pertanyaan nomor 2 itu juga terjawab di situ. Dan pertanyaan nomor 3, bagaimana misalnya tim leader KPKU itu hard kompetensinya oke, sementara soft kompetensinya oke. Tidak masalah Bapak Ibu ya. Masalahnya ada di sini ya. Masalahnya adalah kompetensi level ya. Kompetensi itu ya. Kalau dia bermasalah atau belum memenuhi persyaratan ya, itu akibatnya kita itu seperti kalau masuk hutan akan kebingungan Bapak Ibu. Nah, seperti saat ini Bapak Ibu ya, kalau kita mumpuni di soft kompetensi level, ditunjang dengan hard kompetensi level kita, itu dengan adanya COVID-19 ini, itu biasanya pimpinannya itu, pemimpin itu, dia punya kreasi yang banyak, bagaimana caranya untuk mengatasi COVID ini, dan itu tidak masalah, krisis itu tidak masalah. Tapi Bapak Ibu, kita mesti punya kompetensi level di soft kompetensi yang bagus ya. Nah, otomatis kalau salah satu kurang itu tidak optimal Bapak Ibu. Seperti analogi saya Bapak Ibu ya, siapapun bisa menjadi tim leader ya. Tapi ya, keberhasilan menjadi efektif atau tidak tim itu ya, atau aktivitas itu tergantung kompetensi 2 itu. Kalau leadernya oke dua-duanya, itu biasanya ya tidak masalah di dalam asesmen itu ya. Apalagi seperti Bapak Ibu ketahui ya Bapak Ibu ya, biasanya asesor KPKU itu kan datangnya dari berbagai BUMN. Dan biasanya juga pada saat asesmen itulah kita ketemu. Nah, coba bayangkan kalau kita tidak punya intercultural empati, kemudian kita tidak punya soft kompetensi yang saya sebutkan tadi, itu sangat sulit sekali kita handle kita handle tim kita tadi, sehingga semuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan baik tim leader, kemudian juga member itu berjalan masing-masing, sehingga efeknya apa? Biasanya odanya molor, macet, kemudian caucus meeting kacau, kemudian pada saat pengumpulan FDR tidak pada waktunya. Nah, kalau semuanya kita punya kemampuan itu, semuanya tuh bisa kita kendalikan Bapak Ibu. Dan kita mesti, yang paling penting jadi leader itu 3 tanggung jawab tadi harus kita punya. Jadi kalau sebagai leader harus bertanggung jawab apapun. Itu Ibu Poni. Jawaban saya. Bagus sekali pertanyaannya. Baik Pak Herman, kita lanjutkan. Masih ada sedikit waktu. Saya ingin memberikan kesempatan karena ini masih bulan April, masih Hari Kartini. Ada satu ibu yang akan kita beri kesempatan untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung. Di sini ada nama Ibu Ana Sulistiowati. Hadir Bu Ana? Bu Ana masih hadir? Nah, rupanya Bu Ana sedang tidak di tempat. Saya berikan kesempatan kepada penanya yang lainnya. Karena Bu Ana tidak hadir, saya coba panggil. Ada pertanyaan yang bagus dari Pak Arif Budi Kamirin, Pak. Pak Arif, hadir Pak Arif? Ya, halo Ibu. Oh, Bu Ana ada. Bu Ana, Halo saya Ibu. berikan kesempatan Bu Ana untuk memberikan pertanyaan Halo, Ibu. secara langsung. Ya. Halo Ibu Poni. Ya, silakan Bu Ana. Sampaikan Halo. pertanyaan secara langsung. Halo. Aduh. Ya, Ibu Ana. Bu Halo. Ana. Ya, Bu Ana.
Mas Adit ini nggak bisa kali ya? Suaranya sudah didengar, Bu. Oke. Ana. Pak Arif Kamirin, bisa mendengar saya, Pak Arif? Bisa. Oke, ada pertanyaan yang bagus dari Pak Arif Kamirin. Monggo silakan Pak Arif disampaikan secara langsung kepada Pak Herman. Oh, ya sebentar, saya lupa catatannya nanti saya. Ya. Oke. Ya. Baik. Saya tanyakan begini. Yang saya hormati Pak Herman Firdaus, bahwa kita ketahui kompetensi atau soft kompetensi, kemudian hard kompetensi itu perlu dipupuk memerlukan waktu yang tidak sebentar, tidak seperti membalikkan tangan. Karenanya, menurut Bapak, yang pertama, apakah perlu proses sertifikasi terhadap kualifikasi masing-masing asesor sehingga bisa memenuhi tuntutan jabatan posisi team leader untuk melakukan asesmen di suatu perusahaan atau BUMN. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana komposisi tim untuk menghadapi asesmen pada perusahaan-perusahaan yang mempunyai bench atau kematangan sistem kinerjanya itu good performance ke atas dan yang good performance ke bawah. Sehingga komposisinya itu sesuai dengan harapan dan kualitas hasil asesmen yang bisa dinikmati atau diterima oleh perusahaan atau BUMN yang bersangkutan. Yang ketiga, berapa lama kita melakukan peningkatan soft skill dan competency skill sebagai team leader. Kalau melakukan proses sertifikasi, mungkin ada pendapat dari Pak Herman, caranya seperti apa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, silakan Pak Herman untuk langsung dijawab pertanyaan Pak Arif. Terima kasih Bu Poni, Pak Arif. Terima kasih Pak, bagus sekali pertanyaannya dan banyak sekali. Jadi begini Pak Arif ya, tadi saya sampaikan bahwasanya kalau technical kompetensi itu mudah untuk dipelajari. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita tidak tahu KPKU, kalau punya niat yang keinginan yang sangat tinggi untuk belajar itu mudah. Apalagi kita punya IQ yang tinggi misalnya ya, kita belajar KPKU mudah Pak Arif. Ya. Tapi kalau soft kompetensi itu harus dilatih dan latihnya panjang Pak Arif ya. Tidak mudah itu, kecuali memang kita talenta itu dari sononya itu kita punya. Dari lahir kita udah misalnya kita dipengaruhi lingkungan misalnya. Kalau budayanya Palembang itu biasanya punya keberanian ya. Keberanian itu kan salah satu soft kompetensi dari leader, berani. Nah, berarti itu nggak perlu dipelajari lagi, udah melekat. Nah, tapi yang lain-lain tadi itu tidak, kita mesti pelajari dan dilatihnya itu panjang. Sangat panjang sekali. Makanya tadi kenapa saya angkat ke Kementerian BUMN supaya teman-teman itu dari awal itu sudah praktis. Oh itu loh, kalau mau menuju ke sana punya kompetensi itu persiapannya udah mulai dari awal dan jalan untuk menjadi asesor KPKU itu sangat baik sekali. Kalau dengan kita menjadi pengetahuan bisnis excellent, kemudian kita menjadi asesor KPKU, jalan ke sana itu soft kompetensinya terbuka lebar Bapak Ibu. Dan pada saat kita menghadapi asesor kompetensi, kita bisa mudah mengatakan, oh saya melakukan ini, seperti ini caranya, dan ini buktinya. Dan mereka akan sangat percaya kepada kita. Kenapa? Kita memang punya strong communication, dan kita buktikan itu. Jadi yang masalah soft kompetensi ini perlu dilatih. Perlukah sertifikasi? Sangat penting sertifikasi. Tapi yang disertifikasi itunya yang hard kompetensi tadi ya, hard kompetensi. Kalau yang soft kompetensi itu bisa dilihat dari lamanya yang bersangkutan
menjadi asesor atau yang lamanya yang bersangkutan menjadi di manajerial tim di jabatannya itu bisa, dan pengalaman-pengalaman itu bisa menjadi basic dia menjadi kompetensinya, pertimbangannya itu. Jadi tidak ujuk-ujuk misalnya posisinya itu pengalamannya belum sampai berapa lama itu dia udah menjadi tim leader, dan ini sangat penting sekali. Dan bagaimana caranya supaya efektif, supaya itu metodenya itu. Nah, saran saya Pak Arief ya, pengalaman saya juga untuk menjadi tim leader itu tidak mudah Pak Arief ya. Jadi awalnya kita jadi member dulu ya. Member dulu, sudah berapa kali kita diuji menjadi member, dan biasanya itu mesti ada yang mengamati, atau tim leader itu menilai ke membernya, oh dari beberapa member ini punya subkompetensi leadership yang bagus, dan ini calon leader. Ini note ini yang disampaikan ke FEB bahwasanya tidak semua orang bisa jadi leader Pak, ini Pak ya. Tidak semua orang bisa jadi leader. Nah, itu. Jadi setelah dia di kader, kemudian dia juga dia jangan dulu dikasih juga kepada BUMN yang skupnya gede. Jadi skup yang kecil dulu, kemudian baru menengah, kemudian baru. Nah, itu mungkin metode yang perlu kita tiru ya, sehingga tim leader kita itu kualifikasinya sangat oke sekali. Nah, kemudian bagaimana komposisi tim? Ya. Komposisi tim untuk good performance ke atas. Ya. Yang telah dilakukan itu bagus-bagus saja Pak Arief ya, asalkan ya memang tim leader, wakil tim leader dan member itu kualifikasinya oke, ya nggak masalah dia. Ya. Nggak mesti misalnya semuanya tim leader ya, akan jadi kacau juga di dalam suatu tim. Kalau semuanya gabungan-gabungan tim leader itu malah jadi menurut saya juga agak kurang efektif semua. Nanti semuanya biasanya sebagai manusia itu kita memunculkan egonya, sehingga malah di dalam caucus meeting jadinya perdebatan-perdebatan yang wasting time. Jadi yang penting itu kualifikasi. Kalau jadi member kualifikasinya itu jelas. Jadi wakil tim leader jelas. Kalau jadi tim leader jelas, sehingga apapun levelnya, good governance, good performance, atau emerging ataupun sudah tidak emerging, industry leader, itu dengan komponen yang seperti itu, dengan prasyarat kompetensinya full, ya di level yang minimal itu memenuhi, ya kalau dalam istilahnya itu memenuhi, bukan lagi tidak disarankan atau kurang disarankan, itu jauh. Tapi kalau semuanya memenuhi, ya itu kompetensinya memenuhi baik hard baik soft, itu nggak perlu banyak tim leader di dalam suatu tim mengakses suatu perusahaan ya atau BUMN, cukup semuanya. Tapi prasyarat itu mesti dipenuhi. Itu Pak Arief, pendapat saya Pak Arief. Baik, terima kasih Pak Erman. Mudah-mudahan tidak puas dengan jawaban Pak Erman, karena dengan tidak puas kita akan selalu ingin bertanya dan ingin tahu ya. Ya. Pak Arief, terima kasih pertanyaannya. Tanpa terasa waktu sudah begitu cepat berlalu untuk sesi tanya jawab ini, dan semoga Sobat Excellent mendapatkan banyak insight dari sharing pada siang hari ini. Terima kasih atas atensi dan kehadiran Sobat Excellent pada WFA kali ini. Saya tadi tidak bacakan semua, ternyata pertanyaannya lebih dari 70 pertanyaan Pak Erman tadi. Saya nanti akan sampaikan ke Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa menjawabnya agar kami bisa sampaikan kepada partisipan yang hadir pada hari ini, agar mereka bisa puas menerima jawaban dari Bapak. Mari teman-teman kita, Bapak Ibu sekalian, Sobat Excellent, kita berikan jempol untuk Pak Erman. Terima kasih. Sobat Excellent, mohon untuk tidak lupa mengisi link evaluasi yang sudah disajikan oleh tim sekretariat di kolom chat. Dan mewakili Ketua Umum FEB, kami juga memberikan apresiasi kepada Bapak Erman atas kontribusinya pada siang hari ini berupa e-certificate. Ini Pak.
Dan token apresiasi yang telah disediakan nanti akan dikirimkan ke email dan alamat korespondensi Bapak. Terima kasih. Kepada semua peserta atau partisipan yang telah hadir pada WFA sesi ke-9 siang hari ini, juga akan diberikan apresiasi berupa e-certificate atas partisipasinya. Mas Adit, bisa disampaikan, diperlihatkan contohnya seperti ini. Dalam WFA ini kami pun akan memilih 2 orang peserta atau partisipan terbaik, katakanlah seperti itu, yang akan diberikan token apresiasi yang akan dikirimkan oleh sekretariat ke alamat korespondensi peserta terbaik. Nah, untuk siang hari ini, saya melihat sebetulnya semua pertanyaan baik, semua pertanyaan berbobot, tapi karena saya moderator diberikan kewenangan untuk memilih salah 2 dari sekian puluh partisipan pada siang hari ini, maka saya memilih peserta yang mendapatkan apresiasi siang ini. Yang pertama Bapak Afrizal, yang kedua Ibu Yuni Santoso. Selamat kepada Ibu Yuni Santoso dan Pak Afrizal yang telah mendapatkan apresiasi dari FEB di WFA ke-9 siang hari ini. Terima kasih Bu Poni. Ya, sama-sama Bapak. Baik, tiba kita di penghujung acara WFA. Terima kasih atas perhatian dari partisipan Sobat Excellent semua hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya sebagai moderator. Semoga kita semua dipertemukan pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Foni Yulina yang telah menjadi moderator pada siang hari ini, dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Erman Firdaus atas materi yang sudah disampaikan. Semoga materinya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya saya akan memberikan beberapa informasi kepada para peserta. Yang pertama, untuk e-sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang sudah didaftarkan melalui link registrasi. Dan juga kepada para peserta, kami mengingatkan kembali untuk mengisi beberapa link. Yang pertama yaitu link Business Excellence Expert Mapping Survey, dan juga link evaluasi pembicara, dan juga link evaluasi Forum Excellent BUMN. Jika Bapak Ibu sekalian membutuhkan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Erman, dapat di-download di dalam link materi tersebut. Mungkin dapat difoto, diketik, dicatat, atau di-screenshot. Baik, selanjutnya. Di sini masih agenda Forum Excellent BUMN pada bulan April yang sudah hampir selesai, yaitu webinar FEB Asik. Namun masih ada satu agenda lagi, yaitu WFA 10, yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 30 April 2020, yang akan disampaikan langsung materinya oleh Bapak David P. Siombing dari PTPN 3 Persero, dan juga sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa dalam agenda WFA yang ke-10 ini, kami sudah bekerja sama atau disponsori oleh PTPN 3 Persero. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian nantinya akan mendapatkan berupa produk dari PTPN 3 Persero, yaitu Banaran 9 Coffee. Jadi kepada Bapak Ibu sekalian dapat mendaftarkan ke dalam link yang sudah tertera di dalam flyer tersebut, karena akan ada sesuatu yang berbeda pada sesi ke WFA 10 ini. Dan juga untuk materinya, yaitu Pak David akan menyampaikan terkait dengan Business Excellence Implementation di PTPN 3 Persero, yang akan dimoderatori oleh Bapak Ancari Valid dari PT Industri Kapal Indonesia Persero. Baik, selanjutnya di hari Sabtu besok tanggal 2 Mei, yang pertama itu ada di jam 10 pagi, itu ada kegiatan FEB bernama Business Excellence Virtual Cafe Session ke-7 yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dudung Prilaksono. Beliau merupakan salah satu tim Quality Assurance atau QA dari Forum Excellent BUMN dan juga pengurus dari LPAB. Beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan Sharpening Customer Perspective in the Midst of COVID-19. Dan juga akan dimoderatori langsung oleh dari pengurus Forum Excellent BUMN, yaitu Bapak Firmanto Purdi dari PT BNI Persero Tbk. Beliau merupakan sekretaris umum dari FEB.
pada Bapak Ibu sekalian yang ingin mendaftarkan, masih kami buka linknya yang tertera di dalam flyer tersebut. Baik, untuk di hari yang sama, hari Sabtu juga, itu jam 1 siang sampai jam 3 sore, akan ada agenda selanjutnya yaitu BEVC atau Business Excellence Virtual Cafe, session ke-8. Materinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Teddy Joni Ardi. Beliau juga sama, merupakan salah satu QA dari FEB atau Quality Assurance, dan juga pengurus dari LPAB. Dan juga beliau adalah penulis buku dari V-Theory, yang sebagai bahan token apresiasi yang kami berikan kepada Bapak, Ibu, atau peserta yang terpilih. Beliau akan menyampaikan materinya terkait dengan sharpening strategi, perspektif in the midst of COVID-19. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian untuk mendaftarkan ke dalam link yang tertera di dalam flyer tersebut, karena materi ini juga akan disampaikan dan juga dimoderatori oleh Bapak Gaguk Yudarinto dari PT Semen Indonesia. Beliau merupakan Wakil Sekretaris Umum dari Forum Excellence BUMN. Dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir pada webinar siang hari ini. Mohon Bapak Ibu sekalian memfollow Instagram kami di Forum Excellence BUMN dan juga subscribe YouTube channel kami Sekretariat FEB, karena hasil recording atau rekaman pada siang hari ini akan kami publish di dalam YouTube kami. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya. Semoga ibadah puasanya diberikan kelancaran dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam excellent. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Foni. Terima kasih Bu Foni, terima kasih Pak Irman. Terima kasih Pak Irman. Terima kasih Pak. Pak Khotib, Bu. Pak Irman. Terima kasih Bu. Pak Teddy. Terima kasih semua. Terima kasih. Mana Bu Indah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Irman, mantap. Sama-sama.